Yesus dikubur dan mati dan bangkit. Nah, saya rindu kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus itu mati gara-gara dosa kita, pelanggaran kita. Ayat 4. Bahwa ia telah dikubur dan bahwa ia telah dibangkitkan. Jadi Yesus itu enggak hanya mati, dikubur, tapi dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Banyak orang sampai hari ini tidak mempercayai bahwa Yesus bangkit. Tapi percayalah Bapak Ibu, Yesus bangkit itu bukan hoax. Banyak bukti-buktinya Yesus bangkit. Yang pertama, kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Waktu murid bukan 1-2, tapi banyak murid datang ke kubur itu sudah ditemukan kosong. Banyak orang menyangkal, mereka bilang, mungkin murid-murid Yesus salah kuburan. Saya percaya pasti Yusuf Arimatea yang punya kuburan itu, yang pinjamkan kuburan itu kepada Yesus pun datang ke kubur itu. Lihat, betul nggak Yesus itu udah nggak ada lagi. Saya percaya kalau Yusuf dari Arimatea itu pemiliknya, nggak mungkin dia salah. Dan dinyatakan Yesus bangkit. Dan Yesus bangkit itu kisahnya nggak selesai di situ. Yesus itu bangkit dan menyatakan diri kepada murid-muridnya. Beberapa kali dia nyatakan diri kepada muridnya, ini aku Yesus. Sampai orang bilang, mungkin itu hoax. Sampai kalau kita dengar khotbah berapa minggu lalu, Thomas muridnya pun yang nggak percaya, sampai Yesus bilang, Thomas, tusukkan jarimu. Itu pun gak percaya, lalu Yesus bilang, ada apa padamu? Ada ikan. Lalu mereka kasih ikan, Yesus ambil ikan itu lalu dia makan. Itu dicatat di Alkitab. Jadi kalau hantu gak bisa makan ikan. Kalau hoax gak bisa makan ikan. Tapi Yesus sendiri makan ikan itu. Dan bukan hanya itu. Yesus naik ke sorga, itu disaksikan 500 pasang mata. 500 mata, Yesus naik ke sorga, 500 murid-muridnya lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi kalau nanti ada orang bilang atau teman du bilang, aku baru dari sorga katanya, coba tanya berapa saksi yang lihat kau ke sorga, bilang. Kalau aku cuma katanya nggak usah dipercayai ya. Yesus itu 500 lihat dia naik ke sorga. Dan bukti-bukti yang lain, murid-muridnya hidupnya diubahkan oleh seorang Yesus yang tadinya penakut menyangkal Yesus, jadi seorang rasul, jadi seorang imam yang pemberani. Artinya Yesus memang bangkit dan Yesus itu berkuasa. Wahyu pasal 1 ayat 8. Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itulah Yesus. Yesus bilang, aku itu Alfa dan Omega. Yang awal, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Aku maha kuasa. Yesus maha kuasa, amin. Makanya kita orang Kristen gak perlu front pembela Kristen. Karena Yesus gak perlu dibela. Yesus yang perlu bela kita. Karena dia maha kuasa. Mungkin hari ini engkau berkata, aduh susah semua. Tapi dengar, artinya Yesus maha kuasa, apa yang dia kehendaki terjadi, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Wahyu 1 di ayat 18, Yesus berkata, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
Artinya Yesus pegang segala kunci. Kalau saudara mau masuk rumah, harus pakai kunci. Kalau saudara mau mengalami kuasa kemenangan, kemahakuasaan Tuhan, kita harus punya kunci. Dan kunci itu nggak ada pada kita. Kunci itu nggak ada pada orang kaya. Kunci itu bukan pada pejabat. Kunci itu ada pada Yesus. Dan kalau kita mau kunci itu, datanglah kepada Yesus. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Banyak orang mau membunuh Yesus. Sampai hari ini banyak orang mau mengaburkan sejarah bahwa Yesus itu nggak ada. Mereka kubur Yesus, bukan hanya kubur Yesus. Waktu Yesus mati dikubur semuanya pejabat-pejabat buat hoax. Itu katanya mau bangkit hari ketiga. Udahlah, tutup kubur itu pakai batu. Pasang pasukan pengawal yang paling kuat. Supaya nanti mereka bilang bangkit, dicuri muridnya nanti itu. Orang tutup pakai batu yang besar. Mereka pasang pengawal-pengawal yang banyak. Dan itu tidak menghalangi kebangkitan Yesus. Yesus tetap bangkit. Dan hari ini kita mau belajar apa makna kebangkitan Yesus. Ini yang penting. Yesus itu maha kuasa. Yesus itu luar biasa. Samanya kayak presiden. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo itu berkuasa. Kalau saya pakai bahasa ayat ini, dia pegang kunci sekarang. Tapi berkuasa pun Bapak Presiden Prabowo, dia pegang kunci, dia bisa setel semua, dia bisa angkat Kam jadi kepala bidang di Tanah Karo ini. Tapi, kalau kamu nggak punya hubungan sama dia, kalau hidup lu tidak menyenangkan hatinya, nggak ada gunanya kemahakuasaannya itu. Sama dengan Yesus. Yesus dia maha kuasa, dia pemegang kunci. Apapun dia bisa lakukan dalam hidup kita. Tapi maaf, kemahakuasaan Yesus nggak ada gunanya dalam hidup kita kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Kalau enggaknya kita kenal Tuhan, Tuhan pun enggaknya kenalnya kita. Dan kalau hidup kita tidak menyenangkan Tuhan, apa fungsinya kemahakuasaan Tuhan itu dalam hidup kita? Nah, itu sebabnya hari ini kalau kita mau mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, dia Alfa dan Omega, dia pemegang kunci, dia maha kuasa, kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Apa makna kebangkitan Yesus? Yang pertama, Roma pasal 4 ayat 25. Roma pasal 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Di dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, firman Tuhan berkata begini. Yesus mati karena dosa kita. Dan dia bangkit lagi untuk membenarkan kita di hadapan Allah. Dan memenuhi kita dengan kebaikan Allah. Yesus mati karena dosa kita. Tapi Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Benar sama membenarkan itu berbeda. Kalau kamu benar, itu biasa. Tapi kalau dibenarkan, itu artinya kita salah itu. Kita salah, tapi kita dibenarkan. Dan Yesus membenarkan kita. Dan firman Tuhan, dia akan memenuhi kita dengan kebaikan-kebaikan Allah. Jadi beda benar, beda dibenarkan. Bilang kiri kanan, kamu bukan orang benar, tapi orang dibenarkan, bilang. Jadi nggak usah sombong, bilang. Kalau kita sadar kita ini orang yang dibenarkan, nggak ada hak kita sombong. Saya asal kebaktian Pelprip wilayah,
Kan Pelprip ini suka buat CCA. Jadi kami kadang-kadang hamba-hamba Tuhan itu disuruh jadi juri periksa semua hasil mereka. Jadi waktu dibacakan itu, berapa kalinya? Misalnya contoh, siapa bapak orang percaya? Jawabannya kan Abraham. Semua orang tulis Abraham. Pas yang kuperiksa itu tulisannya Abraham. N di belakang. Taunya aku pasti maksudnya itu Abraham. Mungkin karena buru-buru jadi N di belakang, nggak diperiksanya lagi. Bapak orang percaya itu Abraham, bukan Abraham. Tapi karena aku tahu, ini pasti bukan itunya maksudnya, ini bukan Abraham, salah tulisnya ini. Ku benarkan, ku tambahi sedikit lagi jadi M. Dia salah, tapi ku benarkan. Nah itulah hidup kita. Abraham sama Abraham itu beda. Tapi karena Yesus lihat, sudahlah, ku benarkan. Jadi orang yang dibenarkan sama orang benar itu responnya pasti berbeda. Kalau kita merasa hidup kita benar, sama kita merasa nggak ada apa-apa, aku hanya dibenarkan, itu biasanya responnya akan berbeda. Kalau dia merasa benar ya kurang banyak dia bersyukur. Tapi kalau dia merasa hidupnya itu aku hanya dibenarkan, akan banyak dia bersyukur kepada Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Roma 4 ayat 25 itu tadi bilang begini, Yesus itu sudah diserahkan untuk dibunuh karena dosa-dosa kita. Lalu dia dihidupkan kembali oleh Allah untuk memungkinkan kita berbalik kembali kepada Allah. Jadi kita ini sudah dibenarkan supaya kita berbaik kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Kebangkitan Yesus itu fungsinya untuk membenarkan kita. Nggak ada satupun kita orang benar. Apalagi standar Tuhan kita begitu tinggi. Masih di hati saja. Kita udah berpikir jahat, Tuhan bilang nggak layak. Kalau itu standar Tuhan, siapa kita yang bisa masuk surga? Nggak ada. Tapi karena Tuhan lihat kita, nggak mampu anakku ini. Makanya dibenarkan. Jadi kalau kita sudah dibenarkan, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kebangkitan Kristus membuat kita hidup bagi Dia. Setelah kita dibenarkan, apa yang harus kita lakukan? Roma 6 ayat 1. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Artinya ayat ini bilang, ya udahlah kalau kita sudah dibenarkan, bolehlah kita terus di dalam dosa karena adanya terus kasih karunia. Toh kita enggaknya mampu, udahlah terus berbuat dosa. Toh nanti ada kok kasih karunia. Ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kita memandangnya bahwa kita telah mati bagi dosa. Tapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang Yesus mau yang kedua. Yesus bangkit membenarkan kita. Tapi Yesus mau yang kedua, kita dibenarkan. Supaya kita itu enggak lagi hidup untuk dosa. Tapi kita hidup untuk Tuhan. Nyanyi kita, kalau ku hidup bagimu. Itu yang Tuhan mau. Makna kebangkitan Tuhan yang kedua, kalau kita hidup untuk Tuhan. Amin. Saya tadi pagi baca tentang seorang perwira yang sering kita dengar di Alkitab, di dalam Lukas. Ada satu perwira, dia punya satu hamba sakit. Lalu dia cerita kepada Yesus supaya Yesus datang menyembuhkan hamba itu. Di ayat itu, perwira itu bilang,
Yesus nggak usah datang ke rumahku. Aku nggak layak. Karena aku pun perwira. Aku pimpinan. Kalau ku perintahkan saja anggotaku datang itu. Maka Yesus pun gitulah. Nggak usahlah Yesus datang ke rumahku. Yesus ngomong saja, percaya aku, hambaku di rumah itu sembuh. Dan kisah perwira di Kapernaum ini selalu yang kita dengar itu ceritanya pasti tentang iman. Sampai Yesus bilang, aduh hebat kali imanmu. Belum pernah kulihat ada iman seperti orang ini. Itu kan cerita Yesus. Waktu saya baca cerita tentang perwira di Kapernaum ini, justru yang saya dapat itu bukan soal iman. Waktu saya baca dari awal, saya baca, dicatat di dalam Lukas itu dibilang begini. Satu kali Yesus pergi ke Kapernaum. Di Kapernaum itu ada seorang perwira. Hambanya lagi sakit. Dan perwira itu sangat menghargai hambanya. Artinya dia bukan hanya, hambanya itu bukan hanya karena iman. Tapi karena ada perbuatannya. Dia perwira, jabatan tinggi, tapi dia menghargai pembantu, hamba. Itu kan karakter ya. Dan waktu itu, tua-tua yang ada di sana datangin Yesus. Mereka bilang begini sama Yesus. Yesus, tolong hamba perwira itu. Hamba perwira itu layak untuk ditolong. Tua-tua negeri itu bilang, perwira itu baik kali Yesus katanya. Artinya dia ditolong Tuhan bukan karena imannya saja, tapi karena ada perbuatan baiknya. Sampai tua-tua itu bilang, Yesus tahu nggak, perwira itu yang bantu bangun rumah ibadah kami. Dia uangnya banyak kali dipakai untuk bangun gereja. Dia yang bangun gereja, guru. Jadi dia pantas untuk disembuhkan, guru. Dari situ saya melihat bahwa dia disembuhkan bukan karena iman saja, tapi ada perbuatan. Makanya firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan nol. Saya berharap kita jadi orang-orang Kristen, bukan orang Kristen yang penuh dengan iman saja, tapi banyak-banyaklah perbuatan kita yang sesuai dengan iman kita. Karena besar pun iman du, kalau perbuatan du nggak sesuai dengan iman du, nggak ada mujizat. Nggak ada pertolongan. Waktu saya baca ini, iya ya, bukan imannya saja yang menyembuhkan. Dia punya iman, tapi perbuatan-perbuatannya mendukung. Perbuatannya menghargai hambanya. Perbuatannya dia suka menolong. Perbuatannya banyak orang dibantunya. Perbuatannya dia nggak suka perintah-perintah. Perbuatannya itu rendah hati. Nggak layak aku menyambut Yesus di rumahku. Percayanya aku kalau perwira itu, udah bagus rumahnya itu. Percayanya aku kalau di rumah perwira itu, waduh, pasti banyak barang-barang berharga. Percayanya aku pantas perwira ini menyambut Yesus karena dia perwira. Tapi itu pun dia punya sikap rendah hati, nggak layak. Makanya perbuatannya dan imannya membuat dia ditolong oleh Tuhan. Jadi yang kedua, biarlah kita hidup untuk Tuhan. Berkuasa pun Tuhan kita. Dahsyat pun Tuhan kita. Tapi kalau kita nggak hidup untuk Tuhan, nggak ada mujizat, nggak ada dampak kemahakuasaan Tuhan itu dalam hidup kita. Seperti yang saya bilang tentang Bapak Presiden Prabowo, hebat pun dia bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita pun nggak ada dampaknya kalau kita nggak punya hubungan sama dia, nggak kenal dia. Apalagi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Contoh, Bapak Prabowo misalnya asal dia pidato, paling nggak suka kalau ada orang ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Contoh, datang kita waktu pidato dia ketawa-ketawa kita, itu pasti tidak akan ditolongnya. Kalaupun ada tadi rencananya menolong, dibatalkan karena hidup yang mau ditolong itu nggak sesuai dengan hatinya. Sama dengan Yesus. Yesus sanggup tolong kita, dia maha kuasa, dia pegang kunci. Tapi kalau hidup kita nggak sesuai dengan maunya Tuhan, nggak ada ngaruhnya kemahakuasaan Tuhan itu dalam hidup kita. Sampai di sini saudara mengerti? Tanya kiri kanan, mengerti?
Yang kedua, Yesus mati itu supaya kita hidup untuk Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kebangkitan Yesus membuat kita menerima hidup kekal. Saya bersyukur kita punya Yesus yang maha kuasa. Dia nggak hanya mati, tapi dia bangkit. Kalau Yesus kita hanya mati dan nggak bangkit, rasanya kitalah orang yang paling malang. Tapi Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau saya pakai bahasa bebasnya, kata Yesus kepada kita, nakku, aku jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada seorang pun datang sama Bapa sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Banyak orang bilang ayat ini, Yesus orang Kristen itu sombong sekali. Masa cuma dia jalan kebenaran dan hidup? Sok kali dia, sombong kali dia. Ditambah lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Yesus bilang begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah, ini lebih tajam lagi. Di bawah langit ini nggak ada satu nama yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Kenapa Yesus ngomong begini? Karena ternyata di dunia ini banyak jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Makanya Yesus bilang, Yesus tegaskan, cuma aku satu-satunya jalan aku. Supaya kita nggak masuk di satu jalan yang kita sangka itu lurus, tapi ujungnya itu maut. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran sama jalan benar itu beda. Benar sama kebenaran beda. Saya kasih contoh. Kalau saya pakai jas di gereja itu benar. Tapi kalau aku pakai jas begini lengkap di kolam renang, mandi berenang, itu nggak benar. Jadi benar itu tergantung tempat. Tapi kalau kebenaran, mau di gereja, mau di kolam renang, mau dimanapun, itu tetap kebenaran. Nah, itu bedanya. Dan Yesus bukan jalan benar. Kalau Yesus jalan benar, ya kadang benar, kadang enggak, ada tempatnya. Tapi Yesus itu jalan kebenaran. Artinya mau dimanapun kita, mau di seluruh dunia, mau di ladang, mau di mana saja, Yesus itu tetap jalan kebenaran. Makanya hari ini kita harus sadar bahwa cuma Yesus satu-satunya jalan kebenaran. 2 Korintus 11 ayat 14, dia tegaskan lagi. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan lagi kita heran banyak hari-hari ini hal-hal yang membingungkan kita. Ini benar gak ini? Benar gak ini? Ini dukun ini benar gak ini? Ini katanya dukun ini dukun yang baik, Om. Kalau dia menyembuhkan pakai Alkitab, baca ayat juga, Om. Jadi bingung aku ini, Om. Dia mendoakan gitu, pakai dalam nama Yesus juga, Om. Itu semua sudah dicatat ya. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bukan hanya itu, di Alkitab dicatat pada akhir zaman nanti akan banyak orang berseru-seru demi namaku. Dia pakai nama Yesus. Mereka akan bilang sama aku nanti, Yesus, bukankah kami yang mengusir setan demi namamu? Artinya dia pakai nama Yesus usir setan. Bukankah kami yang melakukan mujizat demi namamu? Ada orang sakit disembuhkan pakai nama Yesus, sembuh. Bukankah kami yang melakukan ini. Tapi di akhir itu Yesus bilang, enggak ku kenal kau. Enyahlah engkau semua pembuat kejahatan. Ini yang Yesus harapkan untuk kita jemaat supaya kita itu nggak salah jalan. Lihat mana jalan Yesus. Jalan yang benar.
Dan kalau itu jalan kebenaran, itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi jalan bersama Yesus itu kadang-kadang memang membingungkan kita. Apalagi kita rasanya terjepit. Kita jalan kayaknya banyak kerikil, banyak rintangan, banyak ombak, banyak badai. Sampai kadang-kadang kita berpikir, ini masih benar nggak jalanku ini? Masih Yesus nggak ini yang ku sembah? Sampai kita akhirnya ragu. Sampai ada orang-orang yang akhirnya, enggak lah, di sana pun Yesus juga kok. Dia tinggalkan Yesus yang dia rasa susah itu, dia masuk ke Yesus, tanda kutip, yang lebih enteng. Yesus sudah paham hal ini, makanya selalu Yesus tekankan, anakku, kalau ikut aku nggak enak. Yesus nggak pernah bilang, enak ikut aku, diberkati kau, kaya kau, enggak. Yesus bilang, kalau ikut aku, sangkal dirimu. Kan enak itu kan. Kadang-kadang waktu kita dimarahi orang kita nggak salah, itu kan, aduh rasanya kita harus sangkal diri, itulah mengikut Yesus. Makanya Yesus bilang, anakku, hanya aku jalan kebenaran dan hidup. Kalaupun banyak masalah, Yesus nggak hanya biarkan kita. Yohanes 14 ayat 1, ini salah satu perkataan Yesus, dia bilang begini. Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada aku. Walau banyak tantangan, kerikil, badai, ombak, jangankan saudara, Yesus pun sama murid-muridnya pun mengalami kok. Yesus jalan di danau, ada ombak kok yang hampir menenggelamkan murid-murid. Apalagi kita kena ombak biasa itu. Bilang kiri kanan, kena ombak biasa itu. Gak usah kamu alay kali bilang. Pokoknya asal kita kena masalah, ingat ini, jangan gelisah hatimu, percaya pada Yesus. Kadang-kadang masalah-masalah kita itu bertubi-tubi. Saya cerita, ini kilanya Daniel yang duduk di belakang. Berapa waktu lalu, istrinya lagi dibawa ke rumah sakit Murti Teguh di Medan, akan dioperasi. Dia sendiri di rumah, diimpus. Itu kan mengerikan itu ya. Kok begini Tuhan? Sampai waktu kami cerita, kami datang, kami cerita lagi, kami pun pernah mengalami hal yang sama. Bapak Gembala masuk rumah sakit Om Name pagi, sorenya Ibu Gembala. Bukan hanya itu, pas pula hari Minggu, anak masih kecil. Itu ngaturnya pun udah, aduh. Tapi waktu kami ingat itu, terlewati kok semua. Ditolong Tuhan kok semua. Ada masanya memang kita akan mengalami hal-hal yang kok begini, ini belum begini, ini udah begini lagi. Gimana ini? Kok apa kali hidupku ini? Tuhan apakanlah ini, biar enggak apa kali hidupku ini, kita bilang sama Tuhan. Itu biasa. Tapi yang pasti jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Yesus. Jadi waktu kita percaya ada kepastian. Bukan hanya kepastian kemenangan, ada kepastian keselamatan. Jadi kalau gitu Om, semua orang Kristen masuk surga? Tidak. Karena saya harus jelaskan. Sekarang pengertian Kristen banyak dikaburkan. Sama kayak gereja. Kalau saya bilang gereja sekarang, pemikiran saudara gedung. Padahal kalau kita belajar, gereja itu kita, orang percaya. Sama dengan orang Kristen. Kalau saya bilang Kristen, mungkin saudara bilang saya orangnya. Tapi Kristen itu arti sesungguhnya pengikut Kristus. Nah, jadi tidak semua orang Kristen akan masuk surga.
Yang masuk surga itu pengikut Yesus. Kan banyaknya orang KTP-nya Kristen, tapi gaya hidupnya tidak pengikut Yesus. Ada orang Kristen, tapi hidupnya tidak ada miripnya sama Yesus. Nah, itu yang saya bilang, orang yang seperti itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Adanya orang Kristen, tapi masih suka menipu. Pergilah ke penjara, lembaga permasyarakatan Kabanjahe itu hampir semua orang Kristen. Kadang-kadang malu pun aku masuk. Jojoa, siapa nama itu? Petrus Om. Kam Yakobus. Kam Bartolomeus. Kasus yang kita dengar siapa? Gaius. Gaius itu orang Alkitab itu. Tambunan pula. Gaius sama Krispus itu satu komsel itu. Waktu tangkap Gaius malu juga aku. Baca nanti di Alkitab. Paulus itu nggak banyak baptis orang. Cuma Krispus, Gaius paling ada pun hanya tinggal berapa orang, nggak banyak. Itu dicatat di Alkitab. Masuk penjara pula dia. Siapa mereka? Lihat KTP-nya Kristen. Ada orang ribut-ribut berkelahi, nggak sadar dia pakai kalung salib. Kristen. Jadi yang diberkati Tuhan, yang mengalami kuasa Tuhan bukan orang Kristen, tapi pengikut Yesus. Coba tanya kiri kanan, setelah kamu tahu itu, kamu Kristen atau pengikut Yesus? Bilang. Pengikut Kristus, ya, bukan pengikut Krispus. Jadi kita ini semua kayak sekolah. Selalu saya bilang kita ini kayak sekolah. Jadi kalau TK belajarnya itu sedikit, hanya berapa persen, tapi main-mainnya yang banyak. Cara belajarnya pun lewat bermain. Ini berapa nakku, bola ini warna apa nakku, gitu-gitu. Itu TK. Tapi kalau udah kelas 1 udah mulai baca. 1 tambah 1, udah tamat SD, SMP mulai lebih sulit lagi. SMA mungkin sudah ada penelitian, ambil kodok, belah, lihat isinya, itu yang kami alami dulu. Kalau TK belah kodok, waduh, lain ceritanya. Kalau udah kuliah, itu sudah penelitian sana, udah pakai data, udah nggak sembarangan ngomong. Sama, persoalannya juga gitu. Kalau masih TK ya persoalannya masalah kecil lah. Nangis, ribut, kenapa? Diributnya barangku, diambilnya barangku. Itu anak TK. Kalau kamu masih ada sering berantem hanya diributnya barangku, itu anak TK. Tapi kalau udah SD, itu tingkat masalahnya pun udah beda lagi. SMP udah beda lagi, SMA udah beda lagi. Jadi makin tinggi kelasnya, makin besar masalahnya. Kalau kuliah, nggak lagi 1 tambah 1, terlalu kecil itu. Nokoh pun rasanya kalau kuliah kamu datang dosennya, nakku, ayo buka semua bukunya, buka 1 tambah 1, udah kuliah kami ini. Nokoh kamu rasa, kalau terlalu kecil masalahnya. Jadi sekarang coba cek masalah itu. Kalau kecil kamu rasa, mungkin masih TK kamu dianggap Tuhan. Anakku ini masih TK ini kerohaniannya, udahlah ini aja dulu masalahnya. Itu pun kadang-kadang masih sampai Tuhan di sorga. Adang ting tang. Udah no. Makanya udahlah itu dulu masalahmu. Tapi percayalah kalau kamu lulus di situ, ditambah lagi masalah yang lebih besar. Jadi kalau kamu gitu, mungkin masih TK. Tapi kalau mungkin kamu datang ke gereja, Om, banyak kali masalahku, Om. Kamu bilang, berat kali kurasa. Mungkin udah D3 itu kerohaniannya.
Tapi mungkin ke gereja pun kamu udah nggak sanggup lagi. Di rumah kamu kunci kamar dulu. Ngomong kamu sama Tuhan. Ngomong pun nggak bisa lagi. Mungkin udah dokter itu. Itu sebabnya hari ini bukan tergantung masalah, tapi Yesus bilang jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Tuhan. Yesus nggak hanya menyelamatkan kita, Yesus Maha Kuasa pasti menolong kita. Selalu saya ingatkan lagi hari ini, di dalam hidup ini ada dua hal Bapak Ibu. Ada yang bisa kamu kendalikan. Pokoknya yang bisa kamu kendalikan, kendalikanlah. Misalnya kita sebagai orang tua harus bekerja untuk anak, bekerjalah sungguh-sungguh, bekerjalah mati-matian, bekerja keraslah. Itu yang diajarkan Tuhan. Bekerja keras, yang terbaik kamu berikan. Itu di dalam kendali kita. Tapi yang kedua ada yang di luar kendali kita. Udah kita lakukan semua, kita tanam, kita pompa, kita kasih pupuk yang terbaik, kita berdoa. Tapi pas mau panen, keriting semua. Nggak baik hasilnya. Murah harganya. Itu kan di luar kendali kita. Apapun kita nggak bisa buat. Nah, disitulah waktu di luar kendali kita. Nggak usah kamu capek berpikir. Gimana nanti dana hari ini? Itu memang di luar kendali kita dan nggak sanggup kita pikirkan. Disitulah saatnya, Tuhan, aku udah bekerja keras Tuhan. Udah ku kerjakan bagianku. Tuhan, aku mohon kepadamu. Engkau Alfa dan Omega. Engkau Maha Kuasa. Tolong aku Tuhan. Sudah. Itu bagian Tuhan. Sama kayak Musa. Musa itu waktu Tuhan suruh menghadap Firaun. Waktu bangsa Mesir kena tulah. Musa itu datangin Firaun. Saya percaya untuk mendatangin Raja Firaun nggak gampang. Kalau sekarang saudara mau jumpa sama bupati, nggak gampang. Semua harus ada protokolernya. Harus kamu tanya ajudannya, kapan bupati ada. Bisa jumpa. Nggak gampang kita buat surat. Itu sudah banyak jadwalnya. Hari ini nggak bisa, sudah banyak tamu bupati. Saya percaya Firaun juga untuk mendatanginya nggak gampang. Tapi Musa pikir kalau mendatangi raja masih sanggup aku, masih mampu, masih kapasitasku. Didatanginya raja. Raja, ini kan ada tulah air jadi darah. Semua kan sudah sulit ini. Udahlah, ini bisa jadi air kembali. Tapi Raja Firaun, bebaskanlah bangsa Israel dari Mesir. Ya, kata raja. Waktu mau dibebaskan, ecek-ecekku kata Firaun. Tuhan kasih lagi tulah kedua. Tulah ketiga, tulah keempat. Selalu Tuhan datangin Raja Firaun. Musa pikir, aku masih mampu kalau cuma mendatangi raja. Didatanginya. Sampai tulah ke-10, itu Musa itu masih sanggup mendatangi Firaun karena itu masih kapasitasnya, bisa dijangkaunya. Tapi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sampai di Laut Teberau, musuh dari belakang tentara Mesir udah ngejar, bawa senjata. Mau suruh lagi mereka kembali. Semua bangsa Israel udah sungut-sungut. Musa gimana ini? Udah ku bilang, jangan kita keluar. Mati kita. Di Mesir enak. Oh semua sungut-sungut. Itu kan sudah di luar kendali Musa. Dia lihat laut gak bisa diseberangi. Ke belakang musuh. Pokoknya yang bisa kukerjakan sudah kukerjakan. Tapi ini gak bisa lagi kukerjakan. Lalu apa yang dikerjakan Musa? Keluaran pasal 4 ayat 13 dan 14. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Jangan takut. Berdiri tegap. Tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang akan memberikan. Yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini. Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Lihat ini. Ini ayat yang luar biasa. Ayat 14. Sama-sama kita baca. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Musa bilang, udah jangan takut. Aku pun udah gak tahu apa-apa lagi nih. Tuhan suruh pergi, keluar. Udah saatnya kita angkat tangan, Tuhan tolong kami. Ini sudah di luar kendaliku. Tolong. Dan waktu kita minta tolong sama Tuhan, firman Tuhan berkata,
Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Kita nggak perlu tolong Tuhan, kita diam saja, tenang saja. Saya rindu kita 14 ini, ganti kata kamu jadi aku. Hari ini ambil tangan kanan kita, pukul-pukul dada kita ucapkan dengan iman. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk aku dan aku akan diam saja. Sekali lagi katakan dengan iman. Tuhan akan berperang untuk aku dan aku akan diam saja. Mau seberapa besar tantangan kita kalau Tuhan yang berperang untuk kita? Kita nggak perlu tolong, kita nggak perlu setel, kita diam saja. Tapi bukan berarti diam, ini diam setelah kita melakukan bagian-bagian kita. Pokoknya yang masih di batas kemampuan kita kerjakan dengan yang terbaik. Kalau kamu punya ladang, kerjakan yang terbaik, beri yang terbaik. Tapi hasilnya di luar itu semua, itu di luar kendali kita. Dan minta sama Tuhan, Tuhan yang akan berperang gantikan kita. Amin. Dunia penuh dengan kemustahilan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus bangkit yang pertama untuk membenarkan kita. Mungkin kamu ada di sini merasa aku orang berdosa, nggak layak, nggak ada kita satu pun yang layak. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, aku bangkit nakku untuk membenarkan kita semua. Yang kedua, aku mau bukan kamu hanya aku benarkan, tapi aku rindulah kalian itu, kita semua hiduplah untuk menyenangkan Tuhan. Waktu kita menyenangkan Tuhan, justru itu yang akan berdampak buat kita. Kemahakuasaan Tuhan itu akan kita rasakan. Kedahsyatan Tuhan itu akan kita rasakan. Dan yang terakhir, Yesus bangkit bukan hanya untuk memberkati, menolong kita selama di dunia. Dia menyiapkan tempat buat kita sampai di sorga. Dan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus bertanggung jawab atas hidup kita. Bagian kita, jangan gelisah, percaya kepada Tuhan. Yesus yang akan berperang gantikan kita. Haleluya.